ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas peran dan kontribusi Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dalam pembangunan masyarakat. Peran PKK sebagai penggali pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, pembina, motivator, serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral dalam mewujudkan pembangunan partisipasi. Sebagai gerakan yang berfokus pada kesejahteraan keluarga, PKK hadir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program unggulan. PKK berlandaskan 10 program pokok yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan, hingga ekonomi keluarga, sehingga terus berinovasi, berani mengeksplorasi kegiatan baru, serta berkolaborasi dengan pemerintah dan elemen masyarakat lain untuk menciptakan masyarakat yang berdaya saing dan sejahtera. Matur suwun sanget atas rawuhan jenengan. Saya akhiri Nasihatul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, pasti setiap hari itu kita pasti ada kegiatan masak-memasak ya, di dapur. Pastinya pernah menggoreng juga. Minyak jelantah yang setelah kita pakai biasanya panjenengan buat apa? Dibuang terus sirkulasi air atau dibuang ke tanah? Ke tanah. Ternyata secara tidak langsung sikap kita dengan cara membuang minyak jelantah ke tanah itu umumnya dampak yang bagus apa dampak yang kurang bagus dampak yang kurang bagus berarti sedikit paham bahwa kalau membuang minyak jelantah ke tanah itu bisa memberikan dampak negatif atau yang kurang bagus ke tanah itu. Dampaknya antara lain adalah mengurangi kesuburan tanah. Itu. Jadi dengan membuang minyak jelantah ke tanah itu akan mengurangi kesuburan tanah. Kalau dibuang ke saluran air, menyumbat, betul sekali. Kalau dibuang ke saluran air itu bisa menyumbat. Terus dikemanain minyak jelantah itu? Kalau memang minyak jelantah tersebut masih layak di sini itu misalkan bukan bekas yang goreng klotok, bukan goreng ikan asin itu berarti sudah layak, dikatakan layak untuk kita olah menjadi bahan lain yang lebih bermanfaat. Menjadi apa saja lainnya? Nah, nanti kita akan pelajari di sini, Bapak. Minyak jelantah ini adalah minyak yang sebelumnya kita pernah gunakan. Pasti semua sudah paham apa itu minyak jelantah. Biasanya ada yang berbagai merek, ada Santo, ada Moli. Nah, itu namanya minyak jelantah. Barangkali kalau di sini banyak yang juga menggunakan minyak dari kelapa atau minyak kelapa, bukan kelapa sawit, minyak kelapa. Cotton, yang lebih sehat itu. Biasanya merek Dolan atau bisa merek Kara. Itu juga bisa kita manfaatkan sebagai sabun cuci juga. Pokoknya minyak yang sudah pernah digunakan itu kita sebut dengan minyak jelantah. Oke, berikutnya Pak, kita tolong. Ternyata ada dampaknya kalau kita membuang sampah, membuang minyak jelantah ke lingkungan kita. Misalkan yang pertama mengganggu ekosistem air. Kalau kita buang, misalkan kita punya parit di rumah atau selokan di rumah kita buang, itu akan mengganggu ekosistem air di situ. Kemudian kalau dibuang ke tanah, disiramkan saja begitu ke tanah, itu juga akan mengurangi kesuburan. Dibuang ke saluran air, itu juga akan membuat mampet saluran air kita butuh. Kemudian kalau dipakai lagi, misalkan 3 kali pakai, kita pakai lagi karena
tindak lanjut ini kalau sudah kita ketahui bersama kalau minyak jelantah itu kurang baik kalau dibuang di tanah, kurang baik kalau dibuang di saluran air. Nah, alangkah baiknya kalau kita daur ulang. Daur ulangnya bagaimana? Tidak hanya buat sabun ibu-ibu. Nah, berikutnya apa? Kita akan pelajari buat apa saja. Ternyata ada alternatif bagaimana cara mengolah minyak jelantah ini. Yang pertama untuk sabun cuci. Nah, nanti yang kita praktekkan ini sabun cuci. Kemudian untuk biodiesel. Biodiesel ini mengganti bahan bakar seperti solar. Nah, itu bisa dipakai minyak jelantah, tapi harus diolah lagi, ada prosesnya. Kemudian untuk pembuatan lilin aroma. Nah, kebetulan ini saya membawa sedikit. Nah, ini dari minyak jelantah. Kebetulan saya punyanya wadah yang kecil. Nah, bisa diolah menjadi lilin aroma. Ketika misalkan lagi kepengen relax, nah kita nyalakan lilin itu, insya Allah nanti ruangannya sedikit wangi. Tidak banyak memang wanginya, tidak seperti yang lilin aroma yang lain ya. Maksudnya dari murni bahan alami. Kalau ini kan alaminya itu dari proses minyak jelantah. Kemudian bisa juga untuk pupuk cair dengan membuat minyak jelantah menjadi pupuk cair. Otomatis kalau kita punya tanaman di rumah, kita bisa mengurangi pembelian pupuk. Biasanya ibu kan suka ya tanam cabai, tomat gitu. Nah, itu bisa kita buat untuk pupuk, tapi tidak langsung disiramkan minyak jelantah itu disiram ke tanaman, bukan begitu, tapi ada prosesnya. Nah, prosesnya ini melalui proses fermentasi, tapi tidak kita praktekkan ini. Oke Pak, berikutnya Pak. Nah, ini sebelum minyak jelantah itu kita buat bahan lain, komposisi bahan lain atau kita daur ulang, maka minyak jelantah itu harus kita jernihkan dulu. Jadi tidak langsung kita pakai, kita campurkan untuk membuat sabun seperti ini ya. Ini sudah diolah. Bagaimana penjernihannya? Proses penjernihannya bisa menggunakan arang aktif. Kalau arang aktif di sini itu adalah arang yang biasa kita pakai untuk membakar sate, bakar sate. Nah, arang yang besar-besar seperti itu. Bukan arang yang lembut, bukan. Jadi ini arang aktif di sini, penggunaan arang di sini arang yang untuk bakar sate. Bagaimana caranya? Cukup kita rendam saja arang dengan minyak jelantah itu, kita rendam, kemudian kita biarkan selama 24 jam. Setelah itu kita saring sehari semalam, kita saring minyak jelantah tersebut. Itu salah satu cara. Memang ada cara yang lain ya, pasti bisa kita cari info di YouTube atau di internet, itu pasti banyak cara lain. Cuma ini cara yang sederhana, itu kita menggunakan arang yang buat bakar sate. Barangkali dari sini ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu? Tidak ada bapaknya cuma saling berbicara. Oke Ibu? Kain tipisnya itu di bawah saringan apa di atas? Kain tipisnya di atas saringan, supaya lebih bisa jernih. Lebih bagus lagi itu pakai kertas saring yang kita beli dari biasanya toko bahan kimia atau toko yang ada apotek-apotek itu di sini. Tapi kalau tidak ada, ya cukup kain tipis. Memang lebih lama prosesnya. Oke, lanjut Bapak. Ini langsung ke sabun cuci. Kenapa kok dijadikan sabun cuci Ibu? Karena sabun cuci ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Setiap hari pasti kita mencuci
terbuang ke saluran air itu bisa mencemari lingkungan. Bedanya dengan ini lebih aman untuk lingkungan kita. Bagaimana cara membuatnya? Ini ada alatnya yang perlu kita siapkan. Sebentar. Nah, ini alat-alatnya ini kita harus memakai APD, alat pelindung diri. Apa saja? Masker, kemudian sarung tangan. Kenapa kalau buat sabun kok pakai itu? Karena nanti kita akan kontak dengan bahan yang sedikit berbahaya. Sedikit berbahaya itu adalah bahan NaOH itu, soda api. Karena kalau ketika kena kulit itu bisa terasa panas di kulit. Makanya kita harus hati-hati ketika mencampurkan nanti soda api dengan air. Kemudian wadah ini wadah yang tahan panas ya. Seperti ini wadah bekasnya kurma saya pakai untuk mencampurkan nanti air dengan soda api. Yang ini wadah untuk minyaknya, nanti untuk mengaduknya di sini. Kemudian spatula. Jadi kita pakai spatula biasa. Kemudian timbangan. Hari ini saya tidak bawa timbangan karena sudah saya timbang di rumah. Untuk ukurannya nanti bisa kita lihat di materi. Bahannya apa saja? Bahannya adalah minyak jelantah. Ini minyak jelantah yang sudah saya jernihkan sebelumnya dengan arang, dengan arang. Kemudian bahan berikutnya soda api. Ini soda api. Ya ini yang berbahaya ibu. Jadi kalau bersentuhan dengan ini harus pakai tisu. Kemudian aquades. Aquades ini berbeda dengan air keran atau air biasa. Biasanya dijual di toko bahan kimia seperti Sumberwangi itu jual aquades. Oke, ada. NaOH juga di Sumberwangi ada. Kemudian fragrance oil. Ini untuk mewangikan. Ini alternatif saja. Jadi boleh tidak pakai ini boleh. Berarti sabunnya nanti tidak wangi. Nggak apa-apa nanti kan juga. Misalkan baju kan nanti juga disetrika ya, disetrika pakai spray nanti hilang sendiri juga. Jadi ini alternatif saja, boleh tidak pakai pewangi. Berikutnya Bapak, silakan Bu Santi bisa bantu praktek. Langsung kita praktekkan. Jadi hanya 3 bahan saja sebenarnya boleh. Yang 3 bahan utama tadi. Kenapa mau Bu? Minyak jelantah, kemudian soda api, kemudian air. Itu saja. Air suwir. Air suwir itu bisa juga didapatkan dari tetesan AC. Kalau di rumah jenengan ada AC, bisa menampung air AC itu digunakan. Airnya itu air murni. Jadi apa itu air yang murni, tidak ada mineralnya. Jadi langkah pertama kita adalah taruh air di wadah. Berapa persen resep? Semuanya sudah saya timbang. Aquades. Oke, selanjutnya adalah mencampurkan NaOH, kita masukkan ke dalam air. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik itu misalkan NaOH-nya kita kasih air itu bisa menimbulkan reaksi yang panas. Jadi airnya dulu, kemudian NaOH-nya dimasukkan. Berapa sen? Semuanya. Harus pakai masker karena ada semacam uapnya
minyak kelapa, yang 70% itu minyak jelantah. Kenapa kok dicampur minyak kelapa? Karena sifat minyak itu berbeda-beda. Kalau minyak kelapa itu daya bersihnya lebih baik dan juga busanya lebih melimpah. Gitu. Kalau minyak jelantah juga memiliki daya bersih yang mendekati dengan minyak kelapa, cuma busanya tidak begitu banyak. Nah, biasanya kan kalau ibu nyuci itu kalau nggak keluar busanya atau sedikit busanya kan nggak mau malu. Padahal busa itu bukan ukuran juga terhadap kebersihan baju kita. Ini sambil menunggu NaOH-nya tinggi. Selain menggunakan minyak jelantah, kita juga bisa misalkan kepengen membuat sabun sendiri yang lebih ramah lingkungan, lebih ramah terhadap kulit kita, itu kita juga bisa membuat sabun sendiri di rumah itu. Bahannya ya sama 3 lagi, minyak, kemudian soda api dan air. Cuma minyaknya itu yang membedakan. Bisa pakai misalkan kalau untuk badan bisa pakai minyak kelapa dicampur dengan minyak zaitun. Minyak zaitun itu minyak yang bagus dan melembabkan. Itu yang bagus untuk kulit. Kalau untuk mencuci cukup minyak jelantah. Minyak zaitun aja kan? Kalau minyak zaitun saja boleh. Pakai minyak zaitun saja supaya kulitnya lebih lembab boleh. Tapi sifat dari karakter dari minyak zaitun itu dia itu merupakan soft oil. Soft oil itu apa? Jadi minyak yang lunak. Jadi tidak mengeraskan. Kalau kita membuat minyak dari 100% minyak zaitun, maka sabun kita itu tidak begitu keras. Jadi agak-agak lembeknya dan masa curingnya. Jadi saya perlu sampaikan masa curing. Curing itu adalah pelepasan air dari sabun yang kita buat. Itu lebih lama kalau minyak zaitun. Tapi kalau minyak jelantah, masa curingnya itu kita tunggu sampai 2-3 minggu saja dari cetak. Jadi minyak nanti, sabun kita nanti setelah dicetak, kita nunggu dulu. Bukan berarti itu terus dimasukkan ke kulkas gitu. Jadi kita tunggu, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Setelah itu kita tunggu masa curingnya selesai 2-3 minggu. Baru bisa kita pakai untuk mencuci. Semakin lama penyimpanan sabun alami itu semakin bagus fungsinya. Jadi kalau dengan misalkan praktek membuat sabun badan sendiri, kok disimpan lama itu semakin bagus di kulit. Cuma keharumannya berkurang. Kalau fungsinya makin bagus. Mungkin kita lanjutkan sambil menunggu ini, kita lanjutkan pemanfaatan minyak jelantah untuk lilin aromaterapi. Bapak minta tolong. Ini yang sebelumnya lilin aroma. Alatnya antara lain panci, kompor, pengaduk, pisau, timbangan, gelas lilin. Ini pasti sudah punya semua, kompor sudah ada di rumah. Kemudian pengaduk, panci, semuanya sudah ada. Yang mungkin belum ada adalah gelas lilin sama sumbu lilinnya. Yang kalau kita mau buat itu kita beli yang sumbu lilin itu. Kalau gelasnya bisa kita pakai gelas yang misalkan kalau kita beli kopi, stok kopi itu kan dapat hadiah gelas. Nah itu bisa digunakan. Atau kalau gelas khusus lilin biasanya gelasnya kecil seperti ini. Kemudian bahannya adalah minyak jelantah, kemudian stearin, potongan terayang ini untuk mewarnai, untuk memberikan warna pada lilin kita. Boleh tidak pakai terayang boleh. Kemudian pewangi ini kalau dengan menginginkan misalkan aromanya nanti wangi ya dikasih pewangi. Kalau memang tidak dikasih pewangi ya kita biasanya lilin biasa ketika listrik padam kita nyalakan itu lilin biasa. Kalau dengan pengen wangi, biasanya kasih wangi sesuai dengan kesukaannya atau seleranya. Oke, berikutnya langkahnya adalah ini cukup sederhana sekali dan cepat ya prosesnya. Pewanginya bisa pakai parfum atau? Pewanginya ada pewangi khusus lilin. Jadi ada pewangi khusus lilin itu bisa dibeli
sikat gigi. Kemudian kita aduk, kemudian sampai suhunya itu 60 derajat, tidak usah sampai ini ya, sampai 100 derajat. Jadi tidak usah sampai menguap, cukup sudah bercampur rata. Kita bisa matikan kompor, kemudian kita diamkan dulu sampai 50 derajat, baru kita beri ini rayon, kemudian kita campurkan aroma. Kenapa kok aroma tidak dimasukkan ketika awal-awal pada saat masak? Pasti kita tahu gitu, pasti itu nanti aromanya bisa menguap. Nah kalau menguap berarti nggak bisa ya, nggak bisa tercium bau wanginya, hilang. Itu. Kemudian setelah itu dituangkan ke cetakan. Ini suka-suka ya, cetakannya kecil atau cetakannya gelas bisa. Setelah dicetak ini ditunggu selama 4 sampai 6 jam sampai keras. Setelah itu bisa digunakan. Langsung ya. Langsung kalau ini langsung tidak usah menunggu lama. Mas banyaknya harganya seberapa itu dulunya sama? Oke. Mungkin Kalau sabun harus menunggu. Untuk aromanya bisa juga pakai bahan alami, misalkan suka kopi, dicampur aroma kopi. Ini adalah lilin dari minyak jelantah. Jadi minyak jelantahnya biar tidak mencemari lingkungan, bisa kita manfaatkan untuk lilin aroma, bisa untuk sabun, sehingga lebih ramah terapi. Suhunya itu biasanya ada beli ya, bisa beli panjang juga bisa, penyangganya juga beli dari aluminium biasanya. Jadi ibu-ibu barangkali ada yang perlu didiskusikan, monggo. ini ada Ibu. Itu loh yang sabun papaya itu loh, sewu deh. Biasanya kalau kita beli kan masih keras ya, terus kita pakai, terus kita biarkan di apa? Ya tempat kok terus lembek ya. Oh, enggak. Kok terus lembek? Yang papaya ya? Ya, yang papaya. Oh, gitu. Sabun papaya. Gimana caranya, Kim? Terima kasih banyak. Sabun memang gini Bu, sekedar info juga ya, sharing info. Kalau jenengan di rumah memakai sabun, barangkali sekarang bisa dilihat komposisinya ya. Komposisi sabun itu yang kita pakai sehari-hari. Apakah mengandung namanya SLS? Nah, SLS itu yang kita harus hati-hati karena ada batas kadar penggunaannya. Alangkah baiknya kalau ini kan kalau sabun buat sendiri itu kan no SLS, jadi tidak ada bahan kimia yang berbahaya. Iya, itu yang bisa membuat kalau orang yang sensitif kulitnya kena SLS itu makin memperparah kulitnya tersebut. Makanya kalau teman yang memiliki kulit sensitif, gampang namanya kena psoriasis, itu yang kena kulit itu bisa pakai sabun alami. Kenapa kok sabun papaya ya merek tersebut kalau dibiarkan kok gampang lembek? Lembek itu Bu, mungkin karena dia juga sering terciprat air, bisa juga, atau bisa juga ini mungkin apa punya tempatnya itu ada ya tempatnya becek. Ada tempat yang khusus sabun yang bisa ada itu loh Bu, yang dari kayu biasanya ada dari kayu, kemudian air itu jadi langsung menetes ke bawahnya. Oke, kalau di kamar mandi kita biasanya kalau yang tempat menempel di dinding itu dari keramik itu biasanya juga seperti itu. Sama halnya sabun seperti ini, sabun alami itu juga harus terlindungi dari beceknya air tadi supaya tidak mudah lembek. Itu kelemahannya. Kalau sabun alami itu kalau kena air itu cipratan terus itu bisa lembek dan cepat habis. Makanya kalau sabun alami biasanya itu pemakaiannya itu dengan menggunakan jaring. Jadi ada jaring yang khusus sabun. Seperti ini Bu, seperti kantong teh tapi agak besar. Ya, saya tidak tahu. Itu bisa
selesai langsung dicangkelaken di ruang kamar mandi, dicangkelaken mboten bisa di tempatnya. Terus saya Iya, kok kita tidak tahu. Jadi baik aja kan saya. iya dia tak lupa ya, jadi mau pakai jari kemudian dikantongkan. Seperti saja. Terima kasih Bu. Barangkali ibu yang lain ada yang ditanyakan? Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, yang mau saya tanyakan ini juga berkaitan tadi yang ibu yang tadi kenapa lembek, kalau saya kenapa keras. Jadi ini Bu, ada rumor bahwasanya apa betul ada rumor itu sabun ada yang palsu dan tidak palsu. Karena kamu boleh disebutkan mereknya. Yang ini. Ya, saya Oke, ini cuma sharing aja. Saya kan untuk batangan pakai sabun tawon. Yang biasanya saya pakai itu ada dosanya. Ya, ketika ini saya beli itu keras Bu. Enggak ada dosanya sama sekali. Jadi kalau digosok-gosok tetap ya keras. Jika ada dosanya itu apa palsu atau gimana? Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Terkait dengan palsu atau asli, ya saya mungkin tidak tahu pasti gitu. Cuma yang bisa merasakan itu sebenarnya kulit kita. Kalau terkait busa banyak atau sedikit itu sekali lagi busa itu tidak menjamin gitu. Tidak menjamin bahwa busa yang banyak itu lebih bersih, busa yang banyak itu lebih bagus, tidak menjamin. Tapi yang bisa kita lihat itu kita rasakan dari kulit kita. Ibu-ibu kalau memakai sabun yang kayak Lifebuoy biasanya disebutkan kayak Lifebuoy, Giv atau yang komersil lainnya, itu akan berbeda rasanya ketika jenengan pakai misalkan ibu tadi sabun tawon yang mungkin saya ketahui itu lebih alami gitu. Sabun tawon kemudian sabun yang buatan sendiri tanpa SLS itu rasanya berbeda di kulit. Nah ini juga dari teman-teman yang sudah merasakan ketika memakai sabun yang buatan sendiri atau sabun alami seperti di tawon, itu rasanya itu di kulit lembabnya lebih lama, tidak langsung kayak kering gitu. Kalau kita pakai sabun-sabun komersil yang di pabrik di toko-toko itu banyak, itu rasanya di kulit itu kayak kering dan tertarik gitu. Ini katanya teman-teman yang merasakan habis pakai sabun yang ini saya buat, kemudian pas habis dia pakai sabun lain itu dia berasa. Nah mungkin seperti itu Bu, yang bisa dengan rasakan itu ketika ini kok jangan-jangan palsu. Rasanya di kulit seperti apa? Apakah rasanya di kulit ya sama saja ya berarti asli. Kalau berasa di kulit kok tidak seperti yang sebelumnya, nah mungkin itu indikasinya palsu. Jadi yang tahu itu kita sendiri yang merasakan. Oke, monggo barangkali Bu, makasih itu komposisi membuat sayurnya tadi praktek tidak tahu berapa ada pertanyaan yang bagus ini terkait namanya itu ada kalkulator khusus sabun Ibu. Jadi tidak asal-asal ini saya cerita dulu pengalaman teman yang pengen buat sabun tapi nggak pakai kalkulator sabun. Akhirnya minyak zaitun dia beli banyak, kemudian minyak kelapa. Loh, sabunku kok lembek? Padahal airnya juga nggak banyak. Nah itu memang ada pengaruh dari karakteristik minyak. Jadi setiap minyak itu ada yang menyebabkan lembek, ada yang menyebabkan keras. Kita harus tahu ukurannya. Nah itu pakai apa? Pakai kalkulator sabun. Bagaimana mendapatkan kalkulator sabun? Itu kita bisa langsung ke webnya. Kalau barangkali Ibu bisa ini praktekkan itu di SOAP namanya SOAP titik CALC SOAP ya SOAP itu untuk menghitung berapa komposisi minyak
Bisa juga pakai aplikasi. Jenengan bisa pakai aplikasi yang di Play Store. Di HP jenengan ada Play Store itu. Jenengan coba klik SOAPMATE. SOAPMATE. Itu ada aplikasi dari dosen. Namanya Bu Ginting. Itu saya juga biasanya konsultasi dengan beliau. Kalau ada yang tidak saya mengerti itu, beliaunya sangat welcome sekali. Biasanya mengadakan pelatihan-pelatihan online secara daring ya. Itu banyak sekali. SOAPMATE, SOAP di Play Store ya. SOAPMATE. bahannya Di SOAPMATE itu saya pakai yang aplikasi SOAPMATE yang dari Ginting itu dosen. Kalau sebenarnya sama saja nih, kalau sabun apapun itu juga hampir sama. Cuma biasanya ada yang mudah kita pahami, ada yang sulit, benar. Kalau yang buatannya Bu Ginting ini itu lebih mudah karena pakai bahasa Indonesia, jadi lebih mudah kita pahami. Jadi kalau jenengan pengen sekali bereksperimen sendiri, saya pengen coba kalau sabunnya pakai olive oil yang banyak, kemudian ditambah minyak biji matahari, sunflower oil, bisa juga pakai minyak jarak. Itu punya karakteristik ke kulit berbeda-beda itu. Kalau sunflower ya bunga matahari itu baik juga untuk kulit. Kan biji matahari memang sudah dikenal bahwa biji matahari mengandung vitamin D. Nah itu bisa vitamin E ya. Jadi bisa dipakai itu sunflower. Kalau minyak kelapa itu karakteristiknya dia keras, ya bisa mengeraskan sehingga sabun kita tidak lembek. Juga busanya bisa melimpah. Itu karakteristik minyak kelapa. Dan juga sangat membersihkan. Nah, saking sangat membersihkannya ini biasanya kalau ibu-ibu yang kulitnya kering itu bisa agak kering. Jadi bagaimana kita harus ini dipadukan dengan minyak yang soft oil yang lembab. Bagaimana caranya melihat ini lembek apa tidak? Itu ada di kalkulator sabunnya itu nanti kita bisa lihat sabun kita yang akan kita cetak nanti kerasnya seperti apa, itu bisa dilihat ukurannya di sini. Jadi kita dipandu. Oh, kalau saya pakai 100% minyak zaitun, nanti sabun saya lembek. Dan di situ ada ukurannya langsung. Tingkat kekerasan sabun itu sudah terbaca oleh kalkulator. Busanya banyak atau sedikit itu juga sudah terbaca oleh kalkulator sabun. Jadi jangan khawatir sabun saya nanti tiba-tiba tak gawe kok gak pati nak busai. Jenengan bisa lihat nanti di kalkulator sabun itu. Kalau minyak kelapa busanya banyak sekali dan sangat membersihkan. Cuma kalau buat ibu-ibu yang kulitnya kering itu bisa semakin kering. Tapi kalau untuk bapak-bapak yang kulitnya cenderung berminyak itu bisa pakai yang sabun murni minyak kelapa. Jadi kita sesuaikan ibu-ibu dengan keadaan kulit kita. Enaknya itu di situ. Kalau kita bisa membuat sabun sendiri, kita bisa mengkomposisikan minyak-minyak tersebut. Oke, barangkali wonten malih. Untuk gramnya perbandingannya maksudnya. Kalau perbandingannya tergantung kalkulator tadi. Ini kan barangkali bisa itu Pak. Maksudnya sama Pak. maksudnya itu kita kan butuh tadi ada bahan NaOH, meja sama apa tadi nggih? Air. Oh yang kita praktekkan hari ini. Iya, itu berapa mili airnya berapa mili? Oh yang oke. Barangkali bisa di-share. Nanti di-share oleh Bu Santi. Materinya yang oke. Kalau ini, oh ya sambilnya dulu. Ini minyaknya ini adalah 600. Kalau yang kita buat hari ini 600 gram. 600 gram. Jadi kalau membuat sabun itu bukan mili, bukan ukuran mililiter. Gram. Ukurannya adalah gram. Kemudian airnya ini adalah 200 gram. Airnya 200 gram. Kemudian soda apinya sebanyak 40 gram. 40 kali 2, 80 Bu. Karena ini buatnya 2 resep. 80 gram. 80. Oh ini untuk 2 resep? Iya, karena kalau terlalu sedikit nanti hasilnya nanti sedikit tidak kebagian semua. Kalau
bikinnya pengen sedikit, betul apa-apa. Kalau bikinnya lebih banyak ya tinggal mengalihkan saja. Untuk barangkali ini materinya nanti di share di kalian bisa sama linknya ada, resep lilin juga nanti bisa di share. Oke, teman-teman, barangkali ibu yang lain bahan untuk praktek buku wanginya. oh pewanginya, oke. Pewanginya ini kebetulan saya belinya online Bu. Bisa pakai merek Java Sesuai selera. sesuai selera. Oke, bisa beli di sumber wangi juga bisa yang dekat. Enggak, maksudnya Kalau ukurannya pakai wangi alami boleh. ukurannya sesuai selera gitu. Sesuai selera. Oke. Kalau pakai pewangi alami biasanya kopi, tapi gini. Kalau cuma Pak pewangi sabun, khusus sabun. Kalau pewangi alami memang tidak begitu terasa kalau sabun. Cuma memang gini, pernah saya ikuti pelatihan secara daring itu bilangnya gini, kalau kita sabunan itu, kalau kita pakai sabun itu sebenarnya itu tahan lamanya wangi itu cuma sebentar. Jadi memang tidak wajib sebenarnya wangi itu. Cuma memang karena kebiasaan orang Indonesia kalau nggak wangi kan nggak enak mandinya. Sebenarnya tanpa wangi itu bisa. Kan untuk kulit gitu. Kalau nanti wanginya terlalu mencolok itu bisa akan mempengaruhi ini juga pengaruh dengan minyak wangi parfum yang kita pakai itu nanti bisa bercampur. Jadi campur gitu. Jadi tanpa wangi boleh, tidak wajib. Yang wajib itu ya 3 bahan itu tadi. Cuma kalau sabunan nggak wangi ya enak. Kalau sabun susu, Sabun susu, ini saya juga bawa sabun susu. Sabun susu dari susu asli. Biasanya yang dipakai adalah susu kambing. Saya pakai susu etapa, biasanya pakai etapa itu. Bagaimana kalau sabun susu buatnya? Caranya itu kalau sabun susu, airnya kan kita kalau pakai sabun biasa, yang sabun susu itu yang putih ini. Sabun susu. Oke. Kalau kita pakai sabun susu, ya tapi baunya tidak susu. Tidak susu, Kebetulan saya pakai aroma bubblegum campur strawberry. Suka-suka itu. Kalau mau aroma susu ya bisa beli aroma susu. aroma susunya itu Susunya dibekukan dulu Ibu. Jadi pengganti air, tadi kan kita pakai air aquagas ya. Nah, aquagasnya itu bisa digantikan oleh susu. oh gitu. Tapi susunya harus dibekukan. Kenapa kok susunya harus dibekukan? Karena kalau susunya itu kena suhu yang terlalu panas akibat dari pencampuran soda api, maka ini sifat susunya itu loh akan pecah dan kurang terasa. Tetap pakai jelantah. Enggak. Tidak, Bu. Kalau yang sabun badan tidak pakai jelantah, pakai perpaduan minyak-minyak yang kita isinya. Oke, kalau minyak jelantah khusus untuk nyairin atau cuci baju. Isi aku gitu. Apa mereka? Kan pakai enak. Nah ini barangkali sudah sedikit sudah hangat atau barangkali ada yang bertanya lagi monggo. Sudah. Kalau sudah kita akan lanjutkan, kita tuangkan minyaknya. Ini minyak jelantah yang sudah dimurnikan dengan arak tadi. Sudah saya saring. Oke, semuanya 600 sudah. Yang ini tadi airnya 200, soda apinya 8.000. Sabun asoka. Ini sebenarnya kalau ini
larutannya lagi. Sama air. Kemudian kita aduk dulu, kita aduk manual dulu pakai ini namanya alatnya hand blender ya. Ini hand blender kita aduk dulu. Nah, sambil nanti kita nyalakan. Karena ini mesin saya sudah soak karena seringnya dipakai. Ini saya nyalakan dari bisa diangkat. Ya. Kegunaan hand blender ini untuk mempercepat proses supaya cepat kental. Kalau pakai saya pernah pakai ini, pakai mixer, itu lama sekali bro, hampir 1 jam aduknya. Tapi kalau kita pakai hand blender itu lebih cepat. Biar cepat. Ini cepat kental kalau kita pakai alat hand blender, tapi kalau pakai mixer itu lama walaupun sama-sama mengaduk ya. Nah ini, nah sudah mengental begini, kita beri pewangi. Pewanginya itu biasanya 2% dari total minyak. Saya kira-kira. Iku mah dicampuran mbek sing soda api emang ya? Kadang saat membuat Terus di blender. itu ada pewangi atau fragrance oil itu yang sifatnya itu membuat langsung sabun itu menjadi kental banget, jadi sulit untuk dicetak. Jadi kita antisipasi ketika sudah kentalnya sedikit kental itu kita beri fragrance oil. Ada yang sifatnya seperti itu. Nah ini sudah siap. Sebentar sekali ya, nggak sampai berapa. Yang lama itu adalah proses penimbangan, yang timbang-timbang minyak berapa, soda berapa, itu yang lama. Kalau pengadukannya kita siapkan cetakannya.
Biasanya kalau saya di rumah itu biasanya pakai cetakan yang loyang kue itu Bu, yang kotak itu Bu. Itu saya pakai itu, tapi saya lapisi kertas minyak. Ya, jadi langsung tinggal iris-iris, jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini saya pakai, yang kalau ini saya pakai khusus cetakan silikon sabun memang, bukan yang loyang. Ini seperti ini. Itu kita tinggal iris-iris. Kalau pakai cetakan satu-satu begitu kita berpacu dengan waktu, harus cepet. Barangkali monggo ada seri atau pertanyaan. Berapa? 12 jam memeras. Kalau yang 2 minggu sampai 3 minggu itu pemakaiannya. Jadi kita bisa pakai setelah 2 sampai 3 minggu. Dari buku. Ya, dari cetakannya tadi. 2 minggu. Setelah 2 minggu sampai 3 minggu. Boleh saja sebenarnya langsung dipakai, cuma cepat habis nanti. Karena airnya kan belum keluar semua. Oke. Kan ini berlaku untuk sabun mandi juga apa sabun cuci yang mau dibuat itu harus dipakai. Ini sabun cuci. Aku tadi kan menerangkan sabun cuci. Apakah ini berlaku untuk sabun mandi juga yang dijual dulu? Dia makan ya. Macam ini sih dimakan. Pertanyaan yang bagus. Apakah ini berlaku untuk sabun ini saja? Apa sabun mandi juga? Tergantung lagi minyak yang kita pakai. Kalau kita pakainya itu minyak yang sifatnya hard oil atau keras seperti minyak sawit dan minyak kelapa, itu kita cukup menunggu 2 sampai 3 minggu. Tapi kalau kita lebih banyak soft oilnya, minyak zaitun, minyak matahari, castor oil, itu kita menunggunya lebih lama. Bisa 3 minggu, bisa 1 bulan. Oke, monggo barangkali ada yang kurang jelas terkait praktek kita hari ini. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf jika selama saya menjelaskan atau menyampaikan ada salah kata atau salah ucap. Sama-sama. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan Ibu menjadi Ibu apa ini ada proses hasil cetak sabunnya nanti mungkin ada beberapa sebagian kesulitan Ibu Dewi bisa diatur mundur. Jangan lupa nanti tunggu 12 jam ya Ibu baru bisa